Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Adelin dari Stat 18. Kenalin, aku Ica dari Stat. Aku Ana dari Stat 18 juga. Kami di sini sebagai SC akan ngelakuin tutor untuk mata kuliah teori statistika 1 untuk membahas ujian tengah semester tahun 2020. Baiklah, kami akan mulai untuk tutor teosnya. Baik, untuk soal nomor pertama akan dibahas oleh saya. Di sini ada soal diasumsikan bahwa variabel acak X dan Y memiliki fungsi densitas gabungan sebagai berikut. Nah, di sini kita punya fungsi densitas di mana kita diminta untuk mencari nilai C pada fungsi densitas yang telah disediakan. Nah, kita tahu kalau misalkan fungsi densitas itu memiliki ciri bahwa integral dari fungsi densitas akan sama dengan 1. Bukan ciri sih, sifat yang memiliki sifat bahwa integral dari fungsi densitas itu akan sama dengan 1. Jadi di sini kita tinggal integralkan aja terhadap batas yang sudah ditentukan juga pada soal, di mana X itu batasnya dari 0 sampai 3 dan Y dari 0 sampai 4. Ini bebas aja untuk integralnya, mau dx dy boleh atau dy dx. Di sini aku pakai dy dx. Ya, kita integralkan terhadap karena di sini dy jadinya batasnya 0 sampai 4 mengikuti di soal untuk Y, dan dx mengikuti batas untuk X yaitu 0 sampai 3. Selanjutnya akan dilakukan integral seperti biasa yang mungkin dipelajari di kalkulus atau di matematika waktu SMA. Di sini tinggal dikali-kali aja dan disamadengankan dengan 1. Nah, dari sini ke sini itu kita coba integralkan dulu terhadap Y. Jadinya kan ini konstanta, tinggal ditambah Y, ditambah 2/2 habis CY kuadrat, no, bukan habis 1, CY kuadrat dx sama dengan 1. Lalu diganti dulu Y-nya dengan 4 dan 0. Setelah itu baru kita integralkan terhadap dx dengan batas 0 sampai 3 dan didapat bahwa nilai C-nya adalah 1/156. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Soal berikutnya adalah fungsi distribusi kumulatif dari densitas di atas. Cara mencari fungsi distribusi kumulatif itu adalah dengan mengintegralkan fungsi densitas. Di sini kita sudah dapat nilai C-nya. Kita tulis lagi fungsi densitas dari soal. Ditulis lengkap adalah sebagai berikut. Setelah itu kita tinggal cari distribusi kumulatifnya dengan cara mengintegralkan fungsi densitas yang ada. Jadi integralnya integral bukan integral tak tentu atau yang nggak perlu dimasukin angka-angkanya. Nah, tidak habis itu di sini tinggal diintegralin aja pakai cara integral kayak tadi juga. Ini 1/1/6 bisa keluar. Terus ini juga bebas, mau dx dy atau dy dx bebas. Dan selanjutnya di sini tinggal ngikutin langkahnya aja. Terus nanti di sini di dalam soal itu kita dapat jawabannya nggak kayak gini. Jadi kita ikutin seperti yang ada di soal yang ada, kita ubah ke dalam jawaban yang ini. Jadinya XY, ini kan udah ada X pangkat 3Y, berarti XY dikali X kuadrat ditambah Y. Nah, jadi jawaban untuk fungsi distribusi kumulatif dari fungsi densitas ini itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang nomor 3, fungsi densitas marginal untuk variabel X. Nah, untuk mencari fungsi marginal dari variabel X, itu kita integralkan fungsi densitas yang kita punya terhadap Y atau DY. Nah, karena dia di sininya Y atau DY, berarti kita harus pakai batas yang Y-nya itu. Tadi kan batas yang Y-nya di atas adalah 0 sampai 4. Jadi, langsung kita integralkan aja terhadap batas 0 sampai 4 terhadap DY. Jadi nanti ini diintegralkan seperti biasa dan didapatkan sampai sini 1/156 dikali 12x kuadrat plus 16 dengan batas x 0 sampai 3 dan ini adalah fungsi marginal untuk variabel x. Dan untuk fungsi densitas marginal variabel y juga sama seperti mencari fungsi densitas marginal untuk variabel x. Hanya saja karena di sini dia
marginal untuk variabel Y berarti dia diintegralkan terhadap X. Berarti kita tinggal pakai batas untuk X, yaitu 0 sampai 3. Setelah itu kita tinggal integralkan aja dan dapat 1/156 dikali 27 ditambah 6Y. Dan pada option di soal itu tidak ada yang benar, sehingga jawabannya adalah sama semua. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ana. Oke, makasih, Ca. Selanjutnya nomor 5 yaitu apakah fungsi densitas tersebut adalah fungsi yang independen atau dependen. Nah, sekarang kita ada syarat di mana suatu fungsi densitas itu dikatakan independen jika fungsi gabungannya itu sama dengan fungsi X marginal sama Y marginalnya. Nah, kan kalau misalnya fungsi densitas gabungannya itu kan kita udah dapat ya dari yang pertama Ica cari, yaitu 1/156 dikali 3x kuadrat plus 2y. Nah, terus kita masing-masing fungsi marginalnya yang udah dicari sama Ica sebelumnya, kita masukin, yaitu fx-nya sekian dan fy-nya sekian. Nah, kita bisa nih kaliin aja, cobain. Nah, ternyata kalau misalkan kita lihat ya, kan dari itu kan dia 3x kuadrat udah ada nih, 3x kuadrat, 2y ada, tapi itu nggak ada plus 9 sama plus 4-nya. Berarti bisa disimpulkan X dan Y itu tidak saling bebas atau dependen. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 6 itu dicari fungsi densitas Y bersyarat X. Nah, karena kita tuh dia kan dependen ya. Kalau misalkan dependen itu ketika fungsi bersyaratnya berarti sama dengan fungsi gabungan per fungsi marginal dari X-nya yang jadi syaratnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia itu independen, dia tuh fungsi gabungannya itu kan sama aja dikali ya, berarti fungsi gabungannya itu sama dengan marginal X kali marginal Y. Kan bisa dicoret tuh, jadinya marginal Y itu buat yang kalau independen. Sedangkan karena ini dependen, berarti rumusannya seperti ini. Nah, kita langsung aja substitusikan nilainya, nilai masing-masingnya, di mana seperti itu hasilnya. Oke, kita lihat, kita hitung. Nah, hasilnya kayak gitu. Pokoknya jadinya 3x kuadrat plus 2y per 12x kuadrat plus 16. Jadi jawabannya itu nggak ada di opsi. Nah, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 itu di mana mencari ekspektasi Y bersyarat X. Nah, karena kita mau mencari ekspektasi dari fungsi bersyarat, maka kita kan yang dicarikan dia ekspektasi Y-nya ya. Berarti kita integralkan Y dikalikan sama fungsi bersyaratnya, terus kali DJ. Nah, kita integralin, kita masukin ya, biasa substitusiin aja hasilnya. Kan kalau misalnya dikaliin kan hasilnya berarti dia, ini aku udah langsung integral ya, hasilnya 3/2 X kuadrat Y kuadrat plus 3/2 Y pangkat 3 per 3X kuadrat plus 4. Terus disubstitusiin tuh nilainya, kan kita dapat dari soal itu batas Y-nya itu 0 sampai 4. Berarti substitusi ini itu 0 sampai 4. Kita substitusiin, hitung. Nah, jawabannya coba cek ke paling atas. Ini aku sekian jawaban yang ada di opsinya itu kayak gini bentukannya. Jadi tadi aku ngitung agak salah bentuk. Nah, terus dicari bentuknya itu seperti ini. Jadi jawabannya itu B. Nah, selanjutnya yang nomor 8 yaitu dicarinya ekspektasi Y kuadrat bersyarat X. Nah, kalau tadi kan yang nomor 7 itu kan ekspektasi Y. Nah, ini ekspektasi Y kuadrat. Kalau ekspektasi Y kuadrat berarti dikalinya sama Y kuadratnya. Berarti tinggal integral Y kuadrat dikalikan sama fungsi densitas Y bersyarat X-nya, terus dikali DJ. Oke, kita substitusikan sini Y kuadrat kali-kaliin, terus kita langsung integralin aja ya. Langsung integralin, hasilnya itu 1/4 X kuadrat Y pangkat 3 plus setengah Y pangkat 4 per 3X kuadrat plus 4 dengan batas 0 sampai 4. Sama kayak soalnya tadi ya. Terus kita hitung, kita substitusikan, didapat hasilnya itu jawabannya A, yaitu 1/12x kuadrat plus 16 dikali 64x kuadrat plus 128. Oke, selanjutnya bakal dijelasin sama Adel. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin yang soal
nomor 9 sampai nomor 12. Nah, di sini kan untuk dicarinya tuh E, X, Y kan. Nah, untuk E, X, Y sendiri, dia itu ada syaratnya kayak gitu. Kalau seandainya dia itu dependent, maka kita tuh nggak bisa nyari pakai rumus yang biasanya independen kayak gitu. Jadi kalau seandainya independen kan biasanya rumusnya E, X, Y sama dengan E, X dikali EY kan. Nah, karena di sini tadi udah diuji dari Ana tadi, kalau ternyata dia itu dependent, maka kita nggak bisa pakai rumus yang tadi, maka harus dicari manualnya kayak gitu. Jadi harus dicari pakai yang integral, terus XY dikali fungsinya. Nah, jadi kan fungsinya kan udah dicari, udah tahu kan bahwa fungsinya itu 1/156 dikali 3x kuadrat ditambah 2y. Nah, udah itu tinggal dikaliin dulu dengan XY-nya kayak gitu. Setelah dikaliin dengan XY-nya, maka baru bisa dihitung gitu, diintegralkan. Nah, ini kan posisinya tuh udah udah dikali dengan XY kan. Nah, setelah udah dikali dengan XY baru diintegralin satu-satu. Di mana integralnya itu Nah, di mana dia itu pertama tuh bakal ngintegralin dulu yang 0 sampai 3 ini sebagai yang dx kayak gitu. Nah, udah itu baru tinggal diintegralin biasa kayak gitu sampai hasilnya itu coba Cak ke atas. Nah, sampai hasilnya itu 678/156 kayak gitu. Karena dia ini main substitusi gitu kan. Kalian kan pasti udah tahu lah ya karena ini kan integral kayak biasa. Jadi tinggal disubstitusikan dan hasilnya itu dapat 678/156. Kalau dilihat dari soalnya itu jawabannya B kayak gitu. Udah itu yang nomor 10. Nah, ini nomor 10. Jadi kalau untuk EX itu kan nyarinya EX kan. Nah, di sini tuh aku ada nyantumin 2 cara. Gimana kalau seandainya kalian itu langsung ditanya EX tanpa diketahuin fungsi marginalnya. Nah, ini kalian dapat tinggal pakai rumus X dikali fungsinya kayak gitu. Nah, kalau seandainya fungsinya itu berarti kan fungsinya tuh kayak fungsi awal kan, jadi 3x kuadrat per 156 ditambah 2y per 156 kayak gitu. Baru tinggal dikaliin dengan x. Kalau tadi kan xy, berarti dikaliin dengan xy. Kalau yang ini tinggal dikaliin dengan x semuanya. Nah, setelah dikaliin baru udah diintegralin satu-satu. Kalau yang ini kan aku pakai dx dulu kan. Karena pakai dx dulu berarti batasnya tuh antara 0 sampai 3. Nah, itu dulu diintegralin. Baru itu setelah disubstitusi udah itu dilakuin lagi integralnya. Integral yang batasan 0 sampai 4 kayak gitu. Dan seterusnya sampai dapat hasilnya itu berapa, Cak? Nah, dapat hasilnya tuh 315 dibagi 156. Nah, ini hasilnya. Jadi, kalau dilihat dari soal tuh, itu A, kayak gitu. Nah, ini untuk cara kedua. Tadi kan aku bilang ada 2 cara kan. Cara pertama, kalau seandainya kalian belum tahu fungsi marginalnya. Nah, kalau cara kedua ini lebih gampang. Kalau seandainya kalian udah dapat fungsi marginalnya dulu kayak gitu. Tadi kan kalau Ica kan tadi udah nyari kan kalau dia itu fungsi marginalnya itu 12x kuadrat ditambah 16 per 156. Ya udah berarti karena dia itu ditanya x berarti tinggal dikaliin dengan x dulu untuk fungsi ini. Nah, setelah itu baru dia tinggal diintegralkan. Setelah diintegralkan dapatkan 3x pangkat 4 ditambah 8x kuadrat dibagi 156 dengan batasan 0 sampai 3. Nah, baru tinggal disubstitusikan 3 dikali 34 berarti 3 pangkat 4 ditambah 8 dikali 3 pangkat 2 per 156 sehingga dapat hasilnya itu 315/156. Nah, sama kan hasilnya itu kayak gitu. Nah, udah itu lanjut yang nomor 11. Nah, nomor 11 dia itu sebenarnya mirip.
dengan yang EX. Cuman ini kan karena dia ditanya EY, berarti fungsinya harus yang Y dong, kayak gitu. Jadi kalau EY ini ya udah berarti tinggal tinggal dikali dengan Y kayak gitu untuk dapat EY-nya. Di sini juga ada cara satu dan cara kedua. Cara kedua yang tadi mirip juga kayak gitu. Sehingga dapat EY-nya itu setelah diintegralkan dapat hasilnya itu 344/156. Nah, udah itu yang cara keduanya itu kan mirip. Berarti kalau yang cara keduanya itu tinggal pakai fungsi marginal yang Y. Ini kan tadi udah dicarikan fungsi marginal yang Y-nya itu 27 ditambah 6Y dibagi 156. Terus baru deh dikali dengan Y-nya. Setelah dikali, baru tinggal diintegralkan dan dengan batasan 0 sampai 4 karena dia kan Y, berarti batasannya tentu yang Y dong, dan dia itu juga dibaginya dengan DY kayak gitu. Nah, sehingga dapat hasilnya itu 344 dibagi 156. Nah, ini sama hasilnya cara satu dengan cara yang kedua. Lanjut. Nah, ini nomor 12, di mana ditanyanya itu korelasi antara X dan Y. Nah, ini ada rumus korelasinya, di mana rho XY sama dengan sigma XY per sigma X dikali sigma Y, kayak gitu kan. Nah, udah itu, untuk nyari sigma XY-nya, berarti dia itu EXY dikurang EX dikali EY. Nah, kita udah dapet nih EXY-nya tuh 678 dibagi 156. Dia itu dapat juga EX-nya tuh 315/156 dan EY-nya tuh 344 dibagi 156. Nah, udah itu baru deh karena karena biar lebih mudah aja buat penghitungan, jadi lebih baik kita menggunakan desimal kayak gitu. Karena juga kalau jawabannya itu opsinya itu desimal juga kan. Ya udah berarti kita tinggal desimalin aja. Jadi dapatnya tuh 4,34615 dikurang 4,45266, dapat hasilnya tuh min. Nah, min 0,10651. Nah, kayak gitu. Udah itu cara yang kedua kita cari dulu sigma X-nya. Nah, karena di sini kita tuh nggak tahu EX kuadratnya tuh berapa, maka kita cari dulu EX kuadratnya tuh. Nah, dia tuh mirip dengan EX, cuman bedanya di sini menggunakan X kuadrat, kayak gitu. Menggunakan X kuadrat, karena kan sebelumnya tuh kan menggunakan X doang kan. Nah, karena ditanya itu EX. Kalau ini karena ditanya EX kuadrat, ya udah berarti menggunakan X kuadrat. Baru dikalikan dengan fungsi marginal dari X-nya. Nah, setelah dapat setelah dikaliin, baru deh tinggal diintegralin dengan batasan 0 sampai 3 kayak gitu. Udah itu dihitung-hitung dan ternyata dapatnya itu 3636/780. Nah, udah itu kita cari juga EY kuadratnya kan, karena kan selain dari sigma X, kita juga harus perlu nyari sigma Y untuk mencari dari korelasinya. Nah, untuk EY kuadrat juga sama, jadi menggunakan Y kuadrat terus dikali dengan fungsi marginal Y, itu diintegralkan dan hasilnya itu 960/156 ini. Nah, udah itu karena udah dapet, ya udah berarti kita cari sigma X dan sigma Y-nya. Nah, tinggal dimasukin aja. Kalau sigma X kan berarti EX kuadratnya kan tadi udah dicari 3636/780 dikurang EX kuadratnya tadi EX kan udah didapatkan 315 dibagi 516. Udah itu dipangkatin 2. Nah, kayak gitu. Udah itu setelah kedesimalin dapat hasilnya itu akar 0,584248 sehingga hasilnya itu 0,76436 kayak gitu. Kenapa diakarin ya karena di sini kita mau nyarinya standar deviasi kan, bukan nyari varians kayak gitu. Jadi ya perlu diakar. Lanjut untuk nyari sigma Y-nya juga sama. Nah, ini untuk nyari sigma Y-nya juga sama, di mana di sini tinggal dimasukin aja EY kuadratnya kan 960 dibagi 156 kan. Terus dikurang EY dikuadratkan, dia tuh 344 dibagi 156 kuadrat. Baru didesimalin sehingga dapat hasilnya tuh akar 1,291256. Dan jadi sigma Y-nya itu 1,136334458. Nah, setelah dapat ini, maka setelah dapat
sigma X, sigma Y, dan sigma X, Y, maka tinggal dimasukin ke rumus korelasi. Nah, rumus korelasi kan berarti sigma X, Y kan tadi udah dapat min 0,10651 dibagi 0,76436 dan dikali 1,136334458 kan. Sebenarnya ini min. Jadi aku ini ketinggalan minnya. Jadi seharusnya ini min 0,122627043. Nah, kalau kalian lihat di opsinya nggak ada. Jadi salah semua dia. Kayak gitu. Udah itu pokoknya kalau seandainya ada korelasi kayak ini berarti intinya ya intinya X dan Y itu ya tidak independen kayak gitu. Jadi dia dependen, makanya bisa dicari. Kalau seandainya dia itu independen, maka pasti di sini itu bakalan 0. Yang ininya bakalan 0 karena ya pasti ini sama yang ini bakalan sama hasilnya kayak gitu. Nanti hasilnya 0. Jadi korelasi ini hanya untuk yang dependen kayak gitu. Nah, paling itu aja yang mau saya sampaikan. Ada tambahan nggak? Cukup, Del. Cukup. Oke. Nah, kalau gitu itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Dan kalau seandainya kalian ada pertanyaan, ada yang belum jelas tentang tentang penjelasan ini dan jawaban ini, kalian bisa tanyain ke penanggung jawab tutornya, atau kalian juga bisa tanyain ke kita. Jadi bisa ke aku, Adeline, atau ke Anissa Fauzia, atau ke Rodotul Maimana. Kalian bisa kontak kita aja kalau ada yang mau kalian tanyain tentang Theos ini. Kayak gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.